Suatu ketika di sebuah hutan yang lebat, di antara semak belukar dan pepohonan tua yang menjulang tinggi, seekor kucing kecil dan seekor rubah tengah berjalan beriringan di bawah naungan dedaunan. Hari itu, topik pembicaraan mereka jatuh pada satu hal yang membuat keduanya merasa ngeri, yaitu anjing pemburu yang belakangan ini menguasai hutan itu. Kucing itu dengan bulu di punggungnya sedikit mengembang karena hanya membicarakan makhluk-makhluk itu saja sudah mengungkapkan ketidaksukaannya. Dalam suaranya yang kecil dan gemetar, ia menyatakan betapa ia membenci anjing pemburu. Ia menggambarkan mereka sebagai makhluk kejam, tanpa belas kasihan, yang tidak ragu memburu dan menghabisi binatang kecil sepertinya. Ia juga mengungkapkan kepada si rubah betapa pilu hatinya ketika mengingat beberapa kawannya telah gugur sebab teror anjing pemburu di hutan itu. Mengingat mereka berburu dalam jumlah yang tidak sedikit, membuat si kucing merasa frustasi sebab tak ada yang bisa ia lakukan kecuali menyelamatkan diri. Rubah yang selama ini dikenal lebih sombong dan percaya diri mengangguk setuju, tapi dengan nada yang lebih berat dan dramatis. Ia berkata bahwa ia bahkan membenci anjing pemburu lebih dari siapapun. Menurutnya, para anjing itu tak hanya berbahaya, tetapi juga licik dan tak kenal lelah. Si kucing merasa penasaran. Ia menoleh ke arah rubah dan bertanya, bagaimana cara rubah biasanya menyelamatkan diri dari sergapan anjing-anjing buas itu. Rubah mengangkat kepalanya dengan penuh kebanggaan. Bulu ekornya berkibas anggun, lalu mulai memamerkan kemampuannya. Ia berkata bahwa dirinya memiliki segudang trik untuk lolos dari kejaran anjing pemburu, yang membuat kucing sedikit kagum. Bagaimana ia begitu percaya diri, mengatakan punya banyak cara untuk mengelabui para anjing buas itu, padahal mereka dikenal sebagai pemburu yang jarang sekali gagal menangkap mangsanya. Dengan suara berat yang penuh percaya diri, Rubah menjelaskan satu persatu triknya. Jika para anjing pemburu itu datang untuk menyerangku, aku bisa bersembunyi di balik semak-semak berduri, memasuki pagar semak yang rimbun dan padat yang mustahil diikuti anjing, serta melesat bersembunyi ke dalam lubang-lubang bawah tanah yang dalam, ungkap si Rubah sedikit menyombongkan diri. Selain itu, ia menyebutkan bahwa ia memiliki berbagai siasat lain yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri, rahasia yang menjadikannya hampir mustahil ditangkap. Mendengar semua itu, kucing kecil itu hanya mengangguk-angguk kecil. Rubah merasa puas dengan penjelasannya yang telah membuat kucing terkagum kepadanya. Kini gantian ia menanyakan kepada kucing berapa banyak trik yang ia ketahui untuk lolos dari kejaran anjing pemburu. Kucing dengan wajah polos dan suara tenang menjawab bahwa ia hanya memiliki satu trik untuk meloloskan diri. Rubah yang terbiasa membanggakan kehebatannya tak bisa menahan diri untuk mengejek si kucing. Ia menyeringai kecil dan dalam nada mencemooh, ia berkata betapa menyedihkannya hanya memiliki satu trik untuk melarikan diri dari anjing pemburu yang ganas. Bagaimana kamu akan bertahan jika hanya memiliki satu cara untuk bertahan, wahai kucing? Aku yakin nyawamu tak akan lama lagi. Gertak si Rubah membuat si kucing merasa ngeri. Namun sebelum kucing sempat menjelaskan lebih jauh tentang satu trik andalannya, mereka berdua dikejutkan oleh suara gaduh, derap kaki yang berat dan bergemuruh, gonggongan liar, dan suara ranting-ranting yang patah. Dari balik semak-semak, sekawanan anjing pemburu berlari mendekat, mata mereka berkilat dengan nafsu pemangsa. Tanpa berkata apa-apa lagi, kucing kecil itu langsung melompat ke arah batang pohon terdekat. Dengan kelincahan yang luar biasa, ia memanjat pohon tinggi, menyingkir ke atas salah satu cabang yang kokoh, jauh dari jangkauan anjing-anjing buas itu. Sementara itu, Rubah terlihat panik. Ia mencoba bersembunyi di balik semak belukar,
Tapi anjing-anjing itu dengan mudah mencium jejaknya. Ia lalu berlari mencoba mencari semak berduri. Namun sialnya para anjing sudah lebih dulu berjaga di sekitarnya. Lubang tanah yang biasa ia andalkan untuk bersembunyi pun kali ini tak ada yang terlihat. Dengan napas yang memburu, ia akhirnya menemukan sebuah lubang tanah kecil dalam pelariannya. Gonggongan anjing pemburu yang masih mengejarnya di belakang semakin mendekat. Ia berusaha masuk ke dalam lubang kecil itu, tetapi malangnya, lubang itu terlalu dangkal dan tubuhnya yang besar membuatnya terjebak. Dalam waktu singkat, kawanan anjing itu mengelilinginya. Dari atas pohon, kucing kecil itu menyaksikan semuanya. Ia mencengkram erat cabang pohon, tubuhnya gemetar. Namun hatinya dipenuhi rasa syukur, bukan sebab rubah itu telah tertangkap, tetapi karena ia telah selamat. Ia membisikkan kepada dirinya sendiri bahwa satu trik sederhana yang telah ia kuasai ternyata lebih berharga daripada berbagai trik rumit yang tidak mampu menyelamatkan hidup. Di antara hembusan angin dan suara gaduh anjing di bawah sana, kucing itu memahami satu pelajaran penting hari itu, bahwa lebih baik memiliki satu kemampuan yang benar-benar dapat diandalkan daripada banyak kemampuan yang tidak benar-benar berguna. Teman-teman, sama halnya dalam kehidupan ini, mereka yang memiliki keahlian dalam satu bidang biasanya akan melangkah lebih jauh daripada kita yang bisa banyak hal namun tidak ahli dalam satu pun. Sebagai contoh lain, kamu yang bisa membaca, menulis, dan seorang lulusan SMA bisa saja kalah dengan mereka yang tak bersekolah namun seorang ahli tukang. Kamu yang nilainya rata 8 di sekolah akan kalah populer dengan ia yang nilainya rata 6 namun jago bermain bola. Begitu juga dalam dunia kerja dan bisnis. Kamu yang ahli dalam satu hal akan lebih dibutuhkan daripada mereka yang memiliki banyak kemampuan namun biasa saja. Maka dari itu, daripada mencari tahu ilmu dasar dari banyak hal, lebih baik mendalami satu hal hingga kamu menjadi ahli. Semoga kita bisa menjadi lebih bijak dalam hal ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif jika teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.